Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Qala Abu Hanifah. Ya, ini pendapat tentang ilmu menurut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu salah satu ulama mazhab, ya. Ulama mazhab. Kami turun lagi. Kami mana kerja sila ya? Kerja sila ya? Oh, takutnya ngop gitu. Ada beberapa orang yang nggak bisa jongkok, nggak sila gitu. Kalau nggak bisa. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, jadi ini dengerin. Diam dulu dengerin lo. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, jadi Imam Abu Hanifah itu adalah salah satu dari 4 imam mazhab. Pertama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, lalu Imam Syafi'i, lalu juga Imam Hambali. Nah, Imam Abu Hanifah ini gurunya Imam Malik. Imam Malik berguru sama Imam Abu Hanifah. Nanti Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik. Nah, beliau ini berkata, ma'rifatun nafsi ma'arifat. Isi buku kuping saya isi kalau tanya. Al-fiqhu. Ya. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya rahimahullahu taala alaihi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada beliau. Al-fiqhu yang dimaksud dengan ilmu fikih ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha, yaitu mengenal diri kalian sendiri, mengenal jiwa kalian, mengenal diri kalian, ya, malaha apa-apa yang berguna bagi diri kalian, wa ma'alaiha, dan apa-apa yang berbahaya bagi diri kalian. Jadi ini kalian nih, ya, sebagai orang yang Islam, orang yang beriman, itu harus tahu, harus sadar apa sih yang berbahaya buat diri kita, apa sih yang berguna buat diri kita. Itu udah mulai diklasifikasi, ya, diklasifikasi. Oh, ternyata hal-hal ini loh yang berguna buat saya, buat pribadi saya. Oh, ternyata ini loh hal-hal yang berbahaya buat diri saya, ya, buat diri saya gitu, ya, buat diri saya dan kehidupan saya. Itu menurut Imam Abu Hanifah seperti itu. Jadi kita nanti termasuk sebagai orang yang bijak. Jadi jangan semua yang masuk kepada diri kita, semua yang kita dapat misalkan di sekolah, di jalanan, ya, di lingkungan, itu semuanya kita telan, gitu. Semuanya kita ambil, kita amalin. Karena ada yang baik, ada yang buruk. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, ya, kita harus mengenal diri, kita harus mengenal malaha wa ma'alaiha, yang berguna dari dibuat buat kita, wa ma'alaiha, dan yang berbahaya, yang tidak berguna buat diri kita. Nah, selanjutnya waqala, dan beliau juga berkata, mal ilmu, ya, tidaklah ilmu atau tidak ada ilmu illa lil amal, kecuali dengan diamalin. Ya, nggak ada ilmu, jadi nggak ada gunanya ilmu. Nggak ada gunanya ilmu kalian belajar siang malam tapi nggak diamalin. Nggak ada gunanya itu, kata Imam Abu Hanifah. Maka sedikit-sedikit apa yang sudah kalian pelajari pada masa yang lalu diamalin, gitu, ya. Nah, yang sekarang kalian dapat pada hari ini atau besok atau besoknya lagi, itu harus segera kalian amalin walaupun belum bisa maksimal. Gitu, amalin. Kan ya, contohnya gini, pada pengajian kita di malam Jumat ini aja. Ada nggak yang kalian dapat? Gitu, ada. Amalin, gitu. Sedikit. Kata Imam Abu Hanifah, ya, mal ilmu illa bil amal. Enggak ada ilmu kecuali dengan mengamalkan ilmu itu. Illa lil amali bihi. Ya, dengan ilmunya itu dia mengamalkan. Ya, wal amalu bihi, ya, wal amalu bihi, dan mengamalkan ilmu. Jadi yang dimaksud mengamalkan ilmu adalah tarkul ajili lil ajili. Ya, lil ajali. Ya, tarkul ajili lil ajali, yaitu meninggalkan dunia lil ajali untuk kehidupan akhirat. Ya. Jadi yang perempuan ini, ya. Jadi yang dimaksud ilmu itu gini, ilmu itu kita meninggalkan dunia. Maksudnya meninggal dunia bukan meninggalkan kesenangan dunia yang sifatnya berbau duniawi dulu, itu tidak.
apa sih kehidupan dunia ini apa yang berbau duniawi mulu? Ya artinya kita tidak ingat dengan kehidupan akhirat. Maksudnya gini nih, kalian main mulu dari ibadah. Jadi yang ada di kepala kalian itu dunia, main gitu. Habis main tidur makan, main tidur makan. Itu kan dunia semua. Main dunia, tidur dunia, makan dunia, minum dunia. Itu isinya dunia mulu tuh. Sehari semalam 24 jam kita isi dunia mulu. Akhiratnya mana? Padahal yang dimaksud sama Abu Hanifah, yang namanya ilmu itu adalah kita meninggalkan hal-hal yang berbau dunia untuk kehidupan yang akhirat. Gitu ya. Jadi jangan sampai dia minimal seimbang dah. Main seimbang, kehidupan dunia seimbang maksudnya. Kehidupan dunia seimbang, akhirat seimbang. Maksudnya gini, ketika azan, ketika puasa, bulan Ramadan bentar lagi nih. Ramadan puasa, sahur, buka, puasa, sholat, Quran, haji. Itu harus tuh. Jadi jangan cuma isinya dunia mulu dalam 24 jam itu. Nanti kita menjadi orang yang muflis, yang rugi. Umur kita panjang, pahala kita dikit. Kayak gitu ya. Bayang bagi lil insani, maka semestinya lah bagi manusia. Ya, berarti ini semestinya bagi manusia Allah yang khulu an nafsihi, ya, bahwa dia tidak lupa, ya, an nafsihi pada dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kita lupa pada diri kita sendiri. Wa ma yanfa'uha, dan apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita, wa ma yadurruha, dan apa-apa yang mudarat bagi diri kita. Kalian kan udah yang pada dewasa dah. Udah pada tahu kan hal-hal mana yang manfaat dan yang mudarat. Nah itu kata Imam Abu Hanifah udah mulai diklasifikasi yang mudarat dari yang manfaat dari itu ya, karena kita hidup di dunia ini gak ada yang tahu. Hari ini kita masih berkumpul, bisa jadi besok pagi ada yang udah bisa ya. Kita malam ini baca Al-Fatihah sama-sama, bisa jadi malam Jumat yang akan datang kita bacain Al-Fatihah buat salah satu orang yang ada di sini. Dan itu karena al-mautu ya ta'tikum illa baghtah. Gitu ya. Kematian itu tidak akan datang kecuali tiba-tiba, baghtah. Kayak apa ya? Kayak petir keluar gitu tiba-tiba. Ya. Jadi tahu-tahu mati. Begitu. Enggak ada bilang dulu, enggak ada. Kalau dibilangin dulu besok kamu mau mati, enak banget nih kalau malaikat Israel bilang dulu besok kamu mau mati, ini mau kamu. Ini mati, beribadah semua, ya kan? Malam puasa, apa namanya sholat malam, baca Quran, wiridan, kayak gitu. Nah itulah rahasia ya Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan, merahasiakan kematian. Tadi loh ya, jangan sampai lupa. Ya kita harus melupakan ya amal, bahwa kita tidak boleh lupa kepada diri kita sendiri dan apa-apa yang bermanfaat dan yang mudarat. Fi ulah ya, pada kehidupan dunia wa ukhraha, dan juga kehidupan akhirat. Jadi gini, dalam sebuah hadis dikatakan man arada dunia, barang siapa yang pengen dunia, artinya di dunia dia pengen kaya, pengen terkenal, hidup enak, makan enak, mewah hidupnya ya. Man arada dunia, barang siapa yang pengen dunia, fa alaihi bil ilmi, maka dia bisa mendapatkan dunia itu dengan ilmu. Wa man arada al akhirah, dan barang siapa yang ingin akhirat, itu juga dengan ilmu. Ya. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang pengen keduanya, dunia akhirat, fa alaihi bil ilmi. Pengen dunia pakai ilmu, pengen akhirat pakai ilmu. Pengen keduanya juga pakai ilmu. Kalian pengen hidup di dunia kaya pakai ilmu. Ya. Ada yang kaya gara-gara jadi pejabat, ya ilmunya ada. Dia pengen kaya gara-gara dagang, bisa, ilmunya ilmu datang. Ya, dia pengen jadi apa itu pasti ada ilmunya. Gak mungkin gak ada ilmunya. Gitu ya. Paham ya? Di sini paham nih sampai sini. Ya. Fayastajribu ma yanfa'uha, ya, maka hendaklah mencari ma yanfa'uha, apa-apa yang bermanfaat. Wa yajtanibu ma yadurruha, dan tinggalkanlah apa-apa
yang mudarat. Kalau ada manfaatnya, cari, ambil, gitu ya. Fayastajlibu, maka dapatkanlah, carilah ma yang tahu apa-apa yang ada manfaatnya. Wayajtanibu ma yadurruha, dan jauhkan, tinggalkan apa-apa yang ada mudarat. Ya kalian pilih sendiri lah. Kalian udah punya akal pikiran untuk menimbang-nimbang mana yang manfaat, mana yang mudarat. Ya, wah ini ada mudarat yang dimulai nanti guys, kayak gitu. Wah ini kayaknya manfaat mulu nih, cari, dapetin. Caranya gimana nih biar bisa dapet? Nah itu dapetin. Nah itulah pentingnya ilmu gitu. Maka kemarin tuh waktu kemarin saya ngaji di Batu, ada lagi mensahabat, ada Pak Ahli sama anak saya. Saya bilang gini, ilmu itu kan aja gini, orang tua kita berkewajiban untuk mengajarkan kita ilmu agama, gitu. Jadi orang tua kita itu berkewajiban. Nanti kalau kalian jadi orang tua, maka kalian wajib mendidik anak kalian itu ilmu agama. Terus begini, seandainya orang tua kita tidak mendidik agama kepada kita, atau tidak banyak ilmu agama yang kita dapatkan dari orang tua kita, tuh misalnya, jangan sedih, jangan malah kecewa, terus juga malah kita mencaci maki orang tua, kita bapak gua begini, ibu gua begini, jangan. Saya bilang kemarin, kita survive. Orang tua kita kagak ngasih ilmu agama kita nggak dididik, maka kita cari sendiri, kita survive. Jangan malah kita menyalahkan orang tua kita, gitu. Ya mungkin orang tua kita sibuk, banyak kesibukan, lupa dan lain sebagainya, gitu ya. Cari sendiri, karena alhamdulillah kita tinggal di Jakarta dan lingkungan kita banyak usaha, banyak kiai, gitu. Dan kita cari. Jadi jangan kita malah menyalahkan keadaan. Kira emang belum bapak gua lupa, emang mak gua lupa, ya saya ngomong gitu. Nah kita survive. Ya kita cari di gimana tuh. Kita harus bisa. Apa nih? Gua ketinggalan apa nih? Gua harus bisa. Gitu. Ya. Pokoknya gitu, jangan sampai kita berpangku tangan. Kaila yakunu aqluhu wa amaluhu hujjatan alaih. Ya, supaya tidak menjadi akalnya wa ilmuhu, ya. Aqluhu wa ilmuhu, akal dan ilmunya hujjatan alaih, menjadi bahaya bagi dirinya sendiri. Gitu. Jangan sampai ilmu kita, akal pikiran kita ini menjadikan bahaya buat diri kita sendiri. Ya, fayazdadu uqubatan, dan menambahkan beban siksaan kita nanti di akhirat. Kan semua punya akal pikiran punya kan? Ketika akal kita nggak dipakai di dunia, kita nggak bisa milih-milih mana yang baik, mana yang buruk, nanti kemungkinan beban dosa kita, beban siksaan kita di akhirat nanti bertambah. Begitu ya. Na'udzubillah. Ya, kita semua mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari yang demikian itu. Min suhtihi, dari marahnya Allah Subhanahu wa taala, wa iqabihi, ya, dan juga hukuman ancaman siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi. Wa qad warada fi manaqibil ilmi, dan sungguh telah disebutkan fi manaqibil ilmi, dalam etika ilmu, wa fadhailihi, dan keutamaan ilmu. Ayatun wa akhbarun, ada ayat-ayat Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu sudah disebutkan keutamaan ilmu. Contohnya kayak gini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat, ya, mengangkat orang-orang sebagian dari kalian, dan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Ya, saya juga sudah bahas. Makanya kalau kita lihat kiai, ustaz dihormati gitu ya. Kenapa? Karena ada ilmu di situ, makanya dihormati. Nah, disebutkan sama pengarang kitab kita itu pembahasan tentang ilmu dalam ayat Al-Quran, ayatul wa akhbarun, dan hadis-hadis itu sahihatun, yang sahih, masyhuratun yang terkenal, itu banyak. Jadi ilmu itu keutamaannya disebutkan dalam hadis-hadis, dalam ayat Al-Quran itu banyak. Ya, lam nashtaghil bidzikriha, namun di dalam kitab kita ini, ya, lam nashtaghil bidzikriha, kami tidak menyibukkannya untuk menyebutkan hadis dan ayat-ayat tersebut. Jadi kata tuan pengarang kitab kita, banyak ayatnya, banyak hadisnya, namun tidak ditulis di sini. Kenapa? Alasannya,
kaila ya tula ya kaila ya tulan kitab, karena agar tidak bikin kitab ini semakin panjang lebar dan semakin tebal. Jadi kalau ditulisin secara rinci, maka kitab kita ini yang kita pelajari ini akan tebal, gitu kan? Akan lebih banyak lagi kitabnya, gitu. Yang pertama, faslun fil niyati fi hali ta'allumi wallahu a'lam bishawab.